Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Maulana Darsono LCMH sebagai dosen perbankan syariah di Universitas Wilarodra Indramayu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan PDD UKTPT dengan rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam persiapan atau proses untuk sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi pada tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam dengan bobot SKS yaitu 3 SKS yang diajarkan pada semester 6. Adapun CPL yang perlu disampaikan dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam adalah yang pertama adalah aspek sikap, mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika bisnis Islam serta menunjukkan sikap bertanggung jawab atas keputusan kelayakan bisnis yang diambil. Yang kedua adalah bidang pengetahuan, mampu menguasai konsep teoritis, prinsip, dan metode analisis kelayakan bisnis secara komprehensif, aspek hukum, pasar, teknis, finansial, lingkungan, dan manajemen berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah keterampilan umum, mampu menyusun dokumen studi kelayakan dan menganalisis kelayakan pembiayaan syariah menggunakan alat ukur finansial, studi pasar, dan manajemen risiko. Dan yang keempat adalah keterampilan khusus, mampu mengambil keputusan strategis secara tepat berdasarkan analisis data dan informasi pada berbagai aspek kelayakan. Adapun CPMK yang harus dipenuhi ada 8, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, tujuan, manfaat, serta etika dan prinsip bisnis Islam dalam mengevaluasi suatu rencana usaha. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peluang pasar, segmentasi, targeting, positioning, serta strategi marketing mix yang sesuai dengan syariah. CPMK 3, mahasiswa mampu merencanakan lokasi, tata letak atau layout, teknologi, dan manajemen sumber daya manusia operasional dengan prinsip yang halal dan thayyib. CPK 4, mahasiswa mampu merencanakan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threat, ancaman dalam suatu bisnis atau usaha yang akan dikerjakan. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis keabsahan dokumen legalitas usaha serta dampak lingkungan atau AMDAL dari sudut pandang hukum positif dan fikih muamalah. CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis suatu bisnis atau usaha dalam aspek ekonomi dan juga aspek sosial terhadap lingkungan baik makro maupun mikro. CPMK 7, mahasiswa mampu menghitung kebutuhan modal kerja, proyeksi arus kas, dan mengevaluasi kriteria investasi, NPV, IRR, payback period, profitability index yang bebas riba. Dan CPK 8 atau yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun laporan studi kelayakan bisnis Islam secara sistematis dan mempresentasikannya sebagai dasar pengambilan keputusan kelayakan investasi atau pembiayaan. Adapun deskripsi mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam dirancang untuk mengkaji prinsip dan metode evaluasi sebuah proyek atau rencana usaha untuk menentukan tingkat keberhasilannya. Berbeda dengan studi kelayakan konvensional, mata kuliah ini secara khusus menekankan aspek kepatuhan syariah, kehalalan produk, dan implementasi prinsip makosid syariah atau kemaslahatan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.
Untuk strategi dalam pembelajaran, dalam mencapai tujuan pembelajaran yang digunakan adalah strategi pembelajaran ekspositori, strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis masalah, strategi pembelajaran kooperatif, dan terakhir strategi plan pembelajaran konseptual. Bagaimana menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi mahasiswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang saya gunakan dalam menyampaikan mata kuliah ini adalah ceramah interaktif, tanya jawab, presentasi mahasiswa, studi kasus dalam kehidupan. Dan untuk memperkuat kemampuan para mahasiswa, maka kami memberikan dua macam tugas. Yang pertama, proyek analisis bisnis existing, yaitu mahasiswa secara berkelompok menganalisa suatu bisnis yang sudah berjalan lebih dari 3 tahun. Analisa tersebut meliputi modal investasi dan modal kerja yang sudah disuntikan, legalitas usaha baik milik individu maupun badan, dampak ekonomi dan sosial dari bisnis tersebut setelah berjalan 3 tahun, tantangan yang dirasakan oleh owner atau pemilik bisnis tersebut dalam 3 tahun, semuanya dirumuskan dalam sebuah makalah dan dipresentasikan di hadapan kelas. Yang kedua, yaitu pembuatan laporan studi kelayakan bisnis Islam, yaitu setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk menuliskan laporan secara sistematis bagaimana membuat satu bisnis yang harapannya akan terus berkembang. Bisnis ini dimasukkan untuk dapat diaplikasikan oleh penulisnya, dan laporan tersebut harus komprehensif, mulai dari modal investasi dan modal kerja, termasuk periode pengembalian modal usaha, termasuk di dalamnya tertulis SWOT. Makalah tersebut akan dipresentasikan di hadapan kelas pada akhir semester. Di sini saya sebagai dosen mempunyai harapan kepada mahasiswa untuk mempunyai kemampuan teoritis dan praktis dalam menganalisa sebuah bisnis atau proyek yang akan dikerjakan. Ini akan mendatangkan manfaat baik bagi mahasiswa itu sendiri ataupun masyarakat secara luas. Demikian pembukaan dari saya. Selamat menikmati video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du, ya. Anak-anak sekalian, kita pada hari ini insyaallah ya kita akan mempelajari masuk dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam, ya. Sebagaimana adik-adik semuanya sudah tahu, ya, studi kelayakan bisnis Islam ini sangat penting ketika kita akan membangun suatu bisnis atau suatu usaha. Ya, sebelum kita mulai, langkah baiknya Bapak mengabsen dulu nih adik-adik semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Ya, Aji hadir Pak. Ya, Haris hadir Pak. Randy ya, Aspi hadir. Siti Aisyah hadir. Hasna Nabila, Jeffrey Hadir Pak. Sergi Hadir Pak. Balkis ya, Ritasha Jeffrey Hadir. Lufia ya, Reni Nala mana ya, Zahra Ismi Yuli ya. Oke, ya. Baik, semuanya yang izin mungkin nggak bisa pada hari ini, ya. Baik adik-adik sekalian, ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sudah menyiapkan PPT ya untuk pembelajaran kita pada hari ini, ya. Ini Bapak ambil judulnya membangun bisnis handal dengan SWOT. Ya, sudah pernah dengar SWOT? Pernah. Ya, SWOT. Ada yang belum ya? Ada yang belum ya sudah. Nanti kita sama-sama mempelajari. Oke ya.
Nah, ini kita mungkin mengulangi lagi ya pertemuan yang selanjutnya tentang pasar, peluang bisnis, ya segmentasi, positioning dan sebagainya. Studi kelayakan bisnis Islam pada prinsipnya yaitu mengkaji prinsip, metode evaluasi sebuah proyek, bagaimana proyek ini berjalan dengan baik, dengan lancar, ya. Dan tentunya studi kelayakan bisnis Islam ini berbeda dengan studi kelayakan konvensional. Kenapa? Ya, karena di dalam SKBI kita harus mempelajari prinsip-prinsip yang berkaitan dengan syariah, ya, kehalalan produk, terus juga maqasid syariah, ya. Jadi harus ada maslahah, ya, tidak hanya sekadar bisnis. Baik, kita lihat selanjutnya, ya, tujuan utama dari SKB ini atau studi kelayakan bisnis Islam itu ada beberapa. Yang pertama pastinya yaitu ikhtiar meminimalisir resiko kita dalam membuat suatu usaha. Jadi sebelum usaha harus ada perencanaan. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan nanti itu akan lebih terukur, terarah. Ya. Yang kedua apa? Memudahkan perencanaan. Karena apa? Karena dengan studi kelayakan bisnis Islam, maka kita akan tahu step-stepnya nanti ke depan itu akan apa yang mau kita kerjakan. Ya, tentunya nanti ada data, strategi pengelolaan supaya usaha atau bisnis yang akan kita mulai ini ya akan tercapai maksimal. Dan yang ketiga, memastikan kesesuaian syariah. Jadi nggak sekedar bikin bisnis, produknya harus halal, ya. Terus juga segmentasi pasarnya juga ya dilihat, tidak hanya apa yang kita berbuat ini ya sekedar jualan atau sekedar membuat suatu bisnis, tapi juga kita melihat kesesuaian syariah dalam bisnis ini, ya. Tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti dari bebas dari gharar, ya, tidak mengandung riba. Nah, jadi bisnis yang kita kerjakan ini jangan sampai ya mengandung riba atau tidak ada ketidakpastian. Dan yang terakhir, tujuan daripada studi kelayakan bisnis Islam adalah apa? Mencari keberkahan. Ya, kita ingin usaha ini tidak hanya sekedar mendapatkan uang, akan tetapi juga kita mendapatkan keberkahan. Ya. Selanjutnya, ya adik-adik sekalian, manfaat. Ya, kalau tadi tujuan, sekarang manfaat. Apa bedanya tujuan dan manfaat? Bedanya apa? Tujuan itu target. Jadi ujungnya apa akhirnya? Kalau manfaat, dampak. Ya. Jadi setelah perencanaan yang sudah kita kerjakan ini diterapkan, maka ada manfaatnya. Nah, ini manfaatnya ada beberapa hal. Yang pertama yaitu menjamin kehalalan dan keberkahan, ya. Produk yang kita bikin atau usaha yang kita kerjakan ini harus halal dan berkah. Dan tentunya memperkecil resiko kerugian. Ada nggak orang usaha yang mau rugi? Usahanya nggak ada. Maka kalau kita punya usaha, maunya untung dong? Pasti. Ya, untung ya, pasti kan? Ya. Maka manfaatnya kalau kita sudah menerapkan studi kelayakan bisnis Islam ini, harapannya resiko kerugiannya itu lebih kecil, meminimalisir, ya. Kemudian selanjutnya apa? Mendorong tanggung jawab sosial, ya. Kalau kita sudah untung, dapat keuntungan, ya, pastinya kita juga harus ada tanggung jawab sama karyawan, sama masyarakat sekitar. Dan juga sebagai seorang muslim ada yang namanya zakat, ya. Kalau sudah nyampe nisab, kalau kita hasil kita ternyata dalam 1 tahun itu nyampe nisab, maka kita harus keluarkan zakatnya, keluarkan infak, keluarkan sedekah, ya. Apa yang kita dapatkan ini harus juga ada dampaknya buat masyarakat sekitar kita, ya. Terus juga optimalisasi perencanaan dan pengawasan, ya, memudahkan membuat target. Jadi pengawasan kita, bisnis yang kita kerjakan ini harus terukur. Nanti dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan mau dapat apa
apa yang kita inginkan. Betul nggak? Ya. Coba kalau kita bisnis tapi nggak terukur, kita nggak tahu untungnya dapat berapa, ruginya juga berapa. Ya, tahu-tahu nanti terakhir setelah 1 tahun, kok nggak ada dapat apa-apa, kok nggak jadi, ya, kok nggak biasanya ada untungnya, kok barang yang kita jual nggak rame dan sebagainya, ya. Terus yang terakhir adalah kemudahan akses pembiayaan. Pastinya kalau kita ada perencanaan, maka nanti kalau ada investor datang, ya, melihat bisnis kita bagus, investor akan tertarik. Tapi pastinya harus ada, ya, perhitungannya. Maka kita setelah adanya perencanaan itu, kita bisa sampaikan ke calon investor atau ke pembiayaan, misalnya ke perbankan syariah. Kita meminta bantuan permodalan, ya. Oke. Nah, ini pada hari ini, ya, kita akan membahas salah satu strategi, ya, analisis SWOT, ya, yaitu yang digunakan pada awal-awal perencanaan suatu bisnis. Sebelum kita memulai bisnis, maka kita akan menerapkan SWOT ini dalam bisnis kita, ya. Nah, SWOT ini tidak sekali saja, tapi nanti juga akan ada evaluasi berkala. 3 bulan, 6 bulan ke depan, 1 tahun nanti ada evaluasi berkala. Sejauh mana pelaksanaan atau penerapan SWOT, ya, di dalam bisnis kita. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, ya, supaya kita juga mengetahui manfaat daripada analisis SWOT ini, ya. Jadi kalau kita sudah terapkan SWOT, apa manfaatnya, ya? Maka kita bisa lihat, ya, manfaatnya adalah satu, memetakan potensi dengan SWOT itu. Jadi bisnis yang mau kita kerjakan itu apa keunggulannya, potensinya apa, ya. Terus juga mitigasi resiko, kelemahannya secara internal, apa kelemahannya, ya. Jadi apakah orang yang berbisnis semuanya akan selalu untung? Ada nggak orang untung terus dia? Iya, nggak ada. Ya, apa di sini ada yang sudah punya bisnis? Siapa di sini sudah punya bisnis? Coba. Ada Pak. Siapa? Oh iya, coba ini ya. Sergio, bisnis. Punya bisnis apa, Sergio? Bisnis toko spare part, Pak. Oh, toko spare part. Ya, kan penjualannya selalu naik turun kan? Iya, Apa sama? Naik turun, Pak. Naik turun ya. Nah, ini jadi kalau naik turun penjualannya, jadi itu juga termasuk dari mitigasi resiko. Kenapa? Kadang naik, kenapa tuh turun? Nah, ini juga yang ketiga, apa manfaatnya? Menangkap peluang pasar, ya, peluang pasar, supaya kita mengetahui ada kesempatan di situ. Dan yang terakhir, dasar pengambilan keputusan, ya. Nah, ini jadi kita yang keempat, pengambilan keputusan. Nah, ini baik adik-adik sekalian bisa dilihat, ya. Ini SWOT, ya, sebagaimana dilihat, ya. Paling kanan atas, paling kanan ada strength, apa, kekuatan. Di sebelahnya, sebelah kirinya weakness, kelemahan. Di bawahnya ada opportunities, ada threat. Nah, ada peluang dan ancaman, ya. Nah, nanti yang atas itu strength dan weakness itu internal produk kita atau internal usaha yang mau kita kerjakan. Pasti ada kekuatannya, ada kelebihan, pasti juga ada kelemahan, ya. Nah, terus yang di bawah opportunities dan threat itu, ya, kesempatan dan juga ancaman itu faktor dari luar. Ya, nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Oke. Nah, ini cara menggunakan analisis SWOT. Nah, tadi kan kita sudah tahu, ya, ada yang paling kanan atas apa? Strength, ya. Strength itu kekuatan dari internal kita, kekuatan produk kita atau kekuatan usaha kita, ya. Terus yang sebelah kirinya apa tadi? Weakness, kelemahan, ya. Weakness, kelemahan. Nanti kelemahan produk kita apa? Ya, contoh misalnya kalau kita mau usaha jualan nasi goreng, ya. Tahu semua nasi goreng? Tahu. Ya.
di setiap pojok ya, tiap lampu merah di mana di Indramayu ini pasti ada orang jual nasi goreng ya. Keunggulannya apa kira-kira nasi goreng? Orang bikin nasi goreng apa? Hah? Cepat ya, praktis. Bukannya jam berapa? Sore sampai malam kan? Nah, biasanya orang malam-malam kelaparan. Banyak orang malam-malam kelaparan. Ya, ya udah beraktivitas, ya pulang dari mall, malas masak, paling gampang apa? Nyari Nasi goreng. Nah, nasi goreng. Jadi orang tuh berpikir, makanya banyak orang jualan nasi goreng. Karena itu kelebihan. Weakness-nya apa? Kelemahannya kalau orang nasi goreng apa? Banyak usaha. Banyak saingan ya. Nanti coba adik-adik ya, satu waktu diperhatikan, lihat ya, di mana yang jualan nasi goreng, mana yang rame, mana yang sepi. Itu pasti itu ada membedakan. Oke. Nah, maka dari itu ya, kita selanjutnya kita akan melihat. Nah, ini cara menggunakan analisa SWOT itu ya. Maka yang pertama, kumpulkan data yang valid ya. Kita harus mengumpulkan. Kalau misalnya contohnya kita mau jualan nasi goreng nih, data dulu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Misalnya, wah di sini nggak ada yang jual nasi goreng, atau di sini banyak orang pada nongkrong, berarti ada segmen pasarnya ya. Terus juga misalnya di sini kalau kehidupan malam selalu ramai, wah berarti ada peluang ya. Jadi kumpulkan ini ya, mengumpulkan data relevan. Datanya harus benar-benar ya sesuai riset pasar ya. Jadi harus sesuai riset pasar, bukan datanya sekedar dikumpulkan, semuanya dikumpulkan. Misalnya yang enggak apa namanya semua data enggak, tapi data-data yang relevan dengan apa yang kita ingin kerjakan. Atau kita mau bikin butik fashion, atau mau bikin, jadi kita apa buka permak baju ya, bikin apa namanya tailor ya kan, itu juga sama, harus datanya disiapkan. Nah, terus yang kedua ya, lakukan seni yaitu brainstorming ya. Jadi kita jangan dulu kalau kita punya tim ya, ingin membuat suatu bisnis, jangan juga asal sekedar apa suka atau tidak suka, like and dislike, tapi semuanya harus diungkapkan. Tadi kayak kuliner nasi goreng, semuanya diungkapkan. Nggak perlu nanti, jangan sampai kita sudah menjudge terlebih dahulu di awal. Wah nggak mungkin jualan nasi goreng di sini, nggak akan laku. Apalagi jualannya di samping kuburan. Ya, iya. Kalau jualan samping kuburan laku nggak? Hah? Siapa bilang? Ya, ada juga orang jualan di samping kuburan malah laku. Kenapa? Ya, karena di samping kuburan, misalnya orang ada kematian, ya, lapar, ya kan? Iya. Nah, makanya kita jangan ngejudge dulu terdemosan. Wah, kalau kuburan nih gedemit, ya, hantu, jangan. Nah, tapi harus dilihat, pokoknya semua data dikumpulkan, ya. Bapak pernah lihat ada orang jualan bakso, ya, masuk ke dalam gang, ya, jualan bakso masuk ke dalam gang, parkir motor aja susah, ya. Kira-kira kan pasti orang males dong masuk ke dalam gang untuk beli bakso, tapi ternyata apa? Rame, ya. Maka tetap data ini kita masukkan sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga apa? Kategorikan dan urutkan, ya. Nah, nanti terakhir Bapak akan bikin studi kasus, ya. Kita mengurutkan data dari yang prioritas, ya, yang urutan paling tinggi sampai yang nanti paling lemah, tapi kita urutkan. Nah, langkah keempat apa? Rancang strategi tindakan. Nah, jadi nanti kita terakhir ada strategi tindakan kita bikin, ya. Untuk apa? Supaya kita bisa mengambil tindakan. Oke. Nah, ini studi kasus, ya. Kita belajar langsung studi kasus, ya. Bapak contohkan studi kasus usaha bakso, karena usaha bakso ini banyak, ya. Di Indramayu Bapak lihat, ya, tukang bakso itu
ya. Di setiap jalan itu banyak. Seperti ini aja di Singajaya ini, Singaraja, Rumbir ini berapa? Ada yang gitu nggak? Itu nggak ini 45 ini. Satu ini aja, belum sampai ke Sudirman. Oke, kita lihat ya. Strength-nya apa? Pangsa pasar luas, ya. Pangsa pasar luas. Terus bakso ini siapa aja suka kan? Tua, muda, anak kecil, ya. Apalagi ibu-ibu kalau ngidam bakso aja, ya kan? Bener kan? Ya. Nah, terus fleksibilitas bahan, ya. Bahan bakso apa? Tahu nggak? Daging. Daging apa pakainya? Daging sapi. Terus daging ayam bisa juga. Ada kan bakso ayam kan? Ada. Bakso ikan sekarang ada. Bakso ikan. Bakso sapu-sapu. Ya. Itu ada segmennya, ada segmen daging sapi, segmen daging ayam, segmen daging ikan. Terus skala modal fleksibel, ya, benar nggak? Orang bakso kan nggak mesti harus warung permanen, tapi bisa dari gerobak. Tahu yang jualan cuanki? Betul. Pakai apa? Pikulan. Itu tahu nggak satu mereka sekali pikul itu bawa jualan bisa berapa puluh, berapa ratus bisa jual itu. Ya, itu banyak itu. Airnya itu sedikit, tapi apa? Dia kalau mampir dekat misalnya masjid musola ngambil air baru itu, ya isi ulang, dia ambil baru, ya. Airnya terisi, ya. Bahannya banyak, jadi tinggal dimasukin kering siap saji. Oke, next ya. Nah, selanjutnya kelemahan. Nah, ini kita juga harus mengukur bakso ini, ya. Bakso ini di apa namanya harus kelemahan. Tahu ya apa kelemahannya? Mudah basi, ya. Adonan kuahnya nggak bisa ini, ya, nggak bisa apa namanya tahan lama, ya. Bahan baku juga gitu. Kalau udah bakunya sapi, ya, itu harganya lumayan, ya. Proses produksi yang padat sekali. Proses produksinya itu nggak mudah juga, ya. Oke. Bakso. Oke, kelemahan tadi. Nah, ini peluang inovasi produk dan varian, ya. Ternyata bakso macam-macam, ya kan? Ada bakso sapi, ada bakso yang isinya telur, ya kan? Ada isinya daging, ada isinya tulang. Nah, ini kesempatan, ya. Ini kesempatannya, peluang. Ketika kita bikin bakso yang berbeda, pangsa pasar datang, ya. Sekarang juga saluran digital penjualan banyak, ya kan? Ada offline, ada online. Online aja banyak, apa aja? Shopee Food, ya. Shopee Food, Grab Food, terus GoFood. Doi apa doi itu? Delivery order Indramayu. Oh, delivery ya, YouTube. Iya, delivery order Indramayu itu ada juga banyak peluangnya, ya. Apa jadi yang tadi nggak tahu jadi tahu tuh. Ya, Modal mandir, Pak. Apa? Modal mandir. Modah mandir, Pas ya. delivery. Bisa juga itu. Tren frozen food. Sekarang ada tren frozen food, ya. Baksonya bisa dimasukkan frozen, ya, bisa beku, bisa dimakan kapan saja. Oke, terakhir ini ancamannya, yang ada tadi ternyata bakso ini banyak peluang, ternyata banyak juga yang jualan. Nanti ini menjadikan kompetitor kita. Indramayu ini sangat banyak, ya. Maka ini ancaman bagi pengusaha bakso harus jadi ini. Nah, ini bagaimana supaya bisa kuat dalam persaingan, kenaikan harga pasar, ya. Terus yang terakhir apa? Isu kesehatan. Apa isu kesehatan tentang bakso? Apa? Tikus. Bakso daging tikus. Ya, padahal kita nggak tahu kan, tapi ada. Barangkali kompetitor itu apa? Menggaungkan baksonya daging tikus, ya. Nah, ini juga menjadikan ancaman. Baik, ya. Nah, ini terakhir, ya. Tadi sudah terakhir. Maka kepada adik-adik sekalian, ya, SWOT ini sangat penting, ya. Ketika kita bisa mengaplikasikannya, ya, ini akan menjadi nilai tambah bagi usaha kita, ya. Itu saja, semoga pertemuan kita mendapat manfaat, ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.